Shalom, bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 3 Julai 2022, hari Minggu biasa ke-14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjukkan 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di syurga." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil bercerita tentang Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kisah Injil ini menunjukkan bahwa panggilan itu adalah kehendak Tuhan. Panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karya pelayanan Tuhan. Ketika Tuhan memilih 70 murid, mengutus mereka berdua-dua, para murid itu mentaati tanpa memberi alasan apapun, dengan tidak bertanya, "Saya dengan siapa? Saya tidak suka orang ini atau orang itu."
Saya lebih sesuai dengan orang ini atau orang itu, tapi mereka pergi sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka menjalani panggilan dan perutusan itu sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Saudara-saudari, panggilan untuk melayani Tuhan adalah satu anugerah Allah bagi kita. Kehendak Allah pada diri kita. Allah lah yang merencanakan semuanya. Karena itu, setiap kita yang dipanggil dalam pelayanan hendaknya memiliki sikap siap sedia, sikap rela tanpa paksaan. Kita tidak boleh menentukan, saya harus ditempatkan tempat ini atau tempat itu. Saya sebaliknya dengan orang ini atau orang itu. Kalau itu yang terjadi, hendaknya kita perlu bertanya, pantaskah saya menjadi seorang pelayan? Panggilan Tuhan untuk melayani menuntut kesediaan diri untuk melayani seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita. Kisah Injil hari ini ialah sapaan yang sangat mendalam bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dan harus mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Kita perlu belajar terus-menerus untuk taat pada kehendak Tuhan, bukan kehendak dan kemauan diri kita sendiri. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk tugas yang mulia. Maka tugas kita adalah menjalani misi Tuhan, bukan misi diri kita. Kita perlu terus belajar, membuka hati untuk rencana dan misi Tuhan. Hari ini, kita dipanggil untuk mentaati kehendak Tuhan, melayani sesuai rencana Tuhan, bukan melayani sesuai dengan rencana kita. Misi Tuhanlah yang kita wartakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.